Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi da'aimil Islam. Yang pertama dan paling utama, mari sama-sama kita memperbanyak zikirullah, karena zikir ini meliputi segala amalan kita. Orang yang berzikir kepada Allah ini adalah orang yang bersyukur kepada Allah. Orang yang berzikir pula lah orang yang ikhlas beramal karena Allah. Dan orang yang berzikir inilah orang yang akan mendapatkan kebahagiaan lahir dan batin di alam dunia sampai nanti ke alam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Selawat berangkaikan salam mari sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi tauladan bagi kita, yang apabila kita perikutkan dan kita amalkan sunnah-sunnah beliau dijamin masuk surga. Kalau kita mengikuti sunnah-sunnah yang lain, kalau kita mengikuti sunnah-sunnah infotainment, kalau kita mengikuti sunnah-sunnah sinetron, biasanya lebih banyak menjadikan kita orang yang lalai hati kepada Allah dan juga orang yang tidak akan mendapat pegangan dalam hidup. Banyak orang sekarang ini tidak punya pegangan terhadap hidup. Kalau orang sudah tidak punya pegangan dalam hidup, sama seperti orang buta tidak punya tongkat. Orang buta bisa berjalan karena tongkat yang menuntun dia. Oleh karena itu orang Islam yang tidak punya pegangan, tidak berpegang kepada Quran, tidak berpegang kepada sunnah, dia seperti orang buta yang berjalan tanpa tongkat. Tongkat kita dua, Bu. Yang pertama tongkat kita Quran, yang kedua tongkat kita sunnah Rasul. Kalau ini kita amalkan dalam hidup kita, dijamin 1000% akan bahagia dunia dan akhirat. Sebagaimana Rasulullah katakan, taraktu fikum amrayni lan tadillu ba'dahuma kitaballahi was sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian dua wasiatku. Apabila kalian perturutkan yang dua ini, apabila kalian berpegang kepada yang dua ini, tidak akan sesat, tidak akan celaka kalian selama-lamanya dunia akhirat, yaitu Quran dan sunnahku, kata Rasul. Beramal tidak pakai Quran, tidak ikut sunnah, amalan itu adalah amalan yang tercela dan amalan yang tersalah. Itu beramal, Bu. Tetapi Quran dan hadis itu bisa kita pakai, beramal dengan Quran dan hadis, beribadah dengan Quran dan hadis, berkata dengan Quran dan hadis, melihat dengan Quran dan hadis, bergaul sesama kita dengan Quran dan hadis. Quran dan hadis bukan cuma untuk hubungan kita kepada Allah, tetapi Quran dan hadis hablum minallah wa hablum minan nas. Ada orang baik hubungannya kepada Allah, jelek hubungannya kepada sesama manusia. Ada orang yang hubungannya kepada sesama manusia sebaliknya, baik kepada Allah, jelek kepada manusia, ya. Baik kepada manusia, jelek kepada Allah. Tetapi kalau kita pegang dua ini, Quran dan hadis, baik hubungan kita kepada Allah, baik pula hubungan kita kepada sesama manusia. Ada orang baik hubungannya kepada Allah, sholat dia tidak tinggal, puasa sunat dia sering kerjakan, baca Quran hampir setiap hari, megang tasbih hampir tak pernah lekang dari tangannya. Tetapi ketika dia berkata kepada tetangganya, tersinggung dan sakit hati tetangganya. Amalannya tidak kurang, amalannya banyak, tetapi dia tidak menjadi orang yang membawa manfaat kepada tetangga-tetangganya, ya. Oleh karena itu, kita baikkan hubungan kita kepada Allah dengan Quran dan hadis. Kita baikkan hubungan sesama kita dengan Quran dan hadis. Yang paling pertama orang yang baik itu hatinya, Bu. Hati. Kalau sudah baik hati, baiklah perkataan. Kalau sudah baik hati, baiklah penglihatan. Kalau sudah baik hati, baiklah pendengaran. Ya. Apa yang membaikkan hati?
Zikirullah. Yang membuat hati kita baik zikirullah. Ketika kita tengok orang lebih cantik daripada kita, kita berzikir. Ya, subhanallah, dia lebih cantik daripada saya. Saya baru cantik sekelas suami saya. Dia lebih cantik satu kampung ini. Kita menengok orang yang lebih cantik daripada, tidak iri kita. Melihat orang yang lebih jelek daripada kita, tidak mencaci kita. Kalau kita sudah tidak zikir, lihat orang yang lebih cantik daripada kita, kita iri. Lihat orang yang lebih jelek daripada kita, kita mencaci. Ini kalau dalam zikir ya. Jelek kali dia ya. Udah pendek, pesek, tonggek pula lagi. Itu kalau nggak ada zikir. Allah, Rasulullah suruh kita banyak-banyak kalau dalam urusan dunia tengok ke bawah itu. Urusan akhirat tengok ke atas. Kalau ada orang ibadahnya lebih baik daripada kita, itu kita jadikan contoh. Sekarang kan tidak. Rasul suruh kalau ibadah tengok ke atas, kita tengok ke bawah. Udah paten laku sholat. Ini bapak-bapak. Apa kata bapak tuh? Udah paten laku sholat seminggu sekali daripada dia setahun 2 kali. Ibadah tengok kepada yang bawah. Yang setahun 2 kali bilang lagi, lebih paten laku setahun 2 kali Idul Fitri, Idul Adha daripada dia. Udah dia nggak sholat, bapaknya pun dulu memang nggak pernah sholat. Bapak dari bapaknya itu pun nggak pernah sholat. Udah paten laku 2 kali setahun. Tidak begitu, ibadah tengok ke atas. Yang lebih baik, lebih taat itu kita jadikan contoh, kita jadikan tauladan. Kalau harta tengok ke bawah. Tapi pada hari ini saya tidak mau cerita harta, saya tidak mau cerita ibadah yang lebih spesial. Pada hari ini saya mau cerita tentang fadilah suratul Ikhlas. Karena biasanya kalau di jamaah saya ibu-ibu, saya selalu membahas tentang fadilah-fadilah ayat-ayat pendek. Ya Bu ya. Nah, pada hari ini saya akan bahas fadilah suratul Ikhlas. Surat Al-Ikhlas, hampir semua yang namanya umat Islam pasti bisa baca ini dan hafal surat Al-Ikhlas ini. Suratul Ikhlas ini, surat Al-Ikhlas ini punya banyak keistimewaan dan kelebihan. Di antaranya, kata Rasul, di antara keistimewaan kehebatan surat Al-Ikhlas ini ada 3, kata Rasul. Apabila seseorang sakit, dia membaca suratul Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia baca suratul Ikhlas ini sejak dia sakit sampai dia mati, maka yang pertama, tubuhnya tidak akan membusuk di dalam tanah, kata Rasul. 1. Fadilah yang kedua, orang yang sakit membaca suratul Ikhlas tadi sampai mati dia baca suratul Ikhlas, yang kedua kata Rasulullah, tidak akan mengalami sempitnya kuburan. Yang ketiga kata Rasul, orang yang sakit membaca suratul Ikhlas sampai matinya dia baca suratul Ikhlas, nanti pada hari kiamat ruhnya dibawa oleh malaikat berterbangan melewati sirat. 3. Suatu ketika Rasulullah didatangi orang. Ibu harus senyum-senyum sedikit Bu, nanti ibu masuk di YouTube ini. Ibu dengar ceramah saya jangan ngomong-ngomong. Nanti kalau ngomong-ngomong ibu buka di YouTube, ibu nanti kalau mau lihat ceramah-ceramah saya yang bisa dilihat di YouTube, ya silakan search di YouTube-nya Ustadz Jamal Siregar. Ini kan kalau ibu ngomong-ngomong gini kan, nanti ibu ngomong-ngomong dilihat anaknya, ibu buka dong YouTube Ustadz Jamal Siregar, buka, mama ngomong-ngomong ya. Jadi jangan ngomong-ngomong waktu saya ceramah nih, direkam nih, lihat kan nanti. Ya. Itu surat itu. Ketika suatu hari orang datang kepada Rasul, apa orang ini bilang? Ya Rasul, tadi malam aku lihat saudaraku banyak kali dibacanya suratul Ikhlas. Hampir sepanjang malam ya Rasul dia baca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Apa boleh seperti itu ya Rasul?
Apa kata Rasul? Demi jiwaku yang di tangan Allah, sesungguhnya suratul Ikhlas itu sepertiga Al-Quran. Artinya orang yang membaca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, sama dengan orang itu sudah membaca 10 juz Al-Quran. Quran itu berapa juz, Bu? 30. Satu kali Qul huwallahu ahad suratul Ikhlas tadi kita baca sama dengan kita membaca 10 juz. Maka kata Rasulullah, itu padilahnya. Waktu kumpul-kumpul begini, Rasulullah tanya kepada sahabat, siapa yang bisa membaca surat, menghatamkan Al-Quran dalam masa, kira-kira kalau bahasa sekarang, kira-kira dalam 1 menit, siapa yang bisa baca hatam Quran? Rasulullah kasih teka-teki gitu, ya kan? Siapa yang bisa kira-kira 1 menit bisa menghatamkan Quran? Umar, Abu Bakar mengatakan, tidak bisa lah Rasul. Sayyidina Ali waktu itu masih remaja, masih kecil, belum terlalu dewasa. Sayyidina Ali kan lebih muda. Saya bisa ya Rasul. Kemudian Sayyidina Ali bacakan Qul huwallahu ahad, Allahus samad 3 kali. Betul kata Rasulullah. Sesungguhnya suratul Ikhlas itu 1 kali dibaca sama dengan sepertiga Quran. Kalau dibaca 3 kali, sama orang itu sudah menghatamkan Quran. Waduh. Dari sekarang udah ada amalan, Bu. Mau hatam Quran tiap malam, Bu? Alhamdulillah. Kalau bisa baca ayat yang panjang silakan, sekurang-kurangnya baca 3 kali ini. Ibu mau kalau mati nanti Ibu tidak membusuk, mau baca suratul Ikhlas. Ibu mau nanti kalau mati supaya dikubur tidak sempit, baca suratul Ikhlas. Ibu mau nanti waktu kita menyeberangi sirat diterbangkan oleh malaikat, baca suratul Ikhlas. Ya. Ini kelebihan suratul Ikhlas. Suratul Ikhlas ini, Bu, satu-satunya ayat dalam Al-Quran ada uniknya. Apa uniknya? Kalau surat-surat yang lain, nama surat itu ada kaitan dengan isinya. Contoh, ya, suratul Baqarah menceritakan tentang sapi betina. Ada cerita sapi betina di sana pada waktu zaman Musa, Nabi Musa. Surat Ali Imran menceritakan tentang keluarga Imran. Suratul Ikhlas namanya surat Al-Ikhlas. Coba Ibu lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Enggak ada kata-kata ikhlas di situ, kan? Ini uniknya. Di surat Al-Ikhlas ini tidak ada ayat di situ yang menyebutkan kata Al-Ikhlas. Apa intinya surat Al-Ikhlas ini? Mengesahkan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu esa. Allah berapa, Bu? 1. Allah esa. Ya. Allah itu tidak 2. 1 Allah itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Muhammad itu utusan Allah. Allah itu 1. Allahus samad. Allah tempat bergantung. Di sini yang paling banyak kita nggak bisa ngamalkan, dulu. Kalau qul huwallahu ahad banyak yang pintar ngamalkan. Orang Islam yang bisa ngaji sampai yang nggak bisa ngaji, kalau ditanya Allah berapa, pasti jawab 1. Orang Islam yang ustadz, orang Islam yang orang awam biasa, kalau ditanya berapa Allah itu, semua bilang 1. Orang Islam Indonesia ditanya berapa Allah, 1. Orang Islam di Amerika ditanya Allah berapa, 1. Kalau masalah mengatakan Allah itu 1, tidak ada permasalahan. Yang jadi permasalahan sekarang Allahus samad, Allah tempat bergantung. Arti Allah tempat bergantung, tempat minta kepada Allah, nggak boleh yang lain.
tempat minta kepada Allah, tempat berserah diri kepada Allah, tempat menggantungkan harapan kita Allah. Saya bilang sekarang ibu, maaf, banyak orang gak yakin dengan Allah. Dalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran itu tidak ada keraguan, petunjuk bagi orang yang takwa. Ragu nggak boleh, apalagi ragu-ragu. Ragu saja tak boleh, apalagi ragu-ragu. Tempat bergantung Allah. Salah satunya, Bu, ibu mungkin sering dengar cerita kesabaran Nabi Ayub. Nabi Ayub adalah salah satu nabi yang terkenal dengan kesabarannya. Tatkala umur beliau 80 tahun, Allah kasih beliau sakit. Sakitnya bukan sebentar, Bu, 8 tahun, Bu. Maaf, di dalam riwayat diceritakan Nabi Yusuf ini sakit kena penyakit kulit, Bu. Ulat sudah menggerayangi seluruh tubuhnya, di kepala sudah habis berulat, tangan, kaki sudah begitu semua. Malaikat datang kepada Nabi Ayub, wahai Ayub, berdoalah engkau kepada Allah, pasti Allah kabulkan, pasti Allah sembuhkan penyakit engkau. Apa kata Nabi Ayub? Aku malu minta sembuh kepada Allah, karena aku baru sakit 8 tahun. Umurku 80 tahun, aku baru sakit 8 tahun. Lebih lama masa sehatku daripada sakitku. Aku malu minta sehat sekarang kepada Allah. Tengok, sabarnya dia dalam sakit. Kalau macam kita jangan 8 tahun, baru 8 hari dukunnya udah 18. Sakitnya baru 8 hari, Bu, dukunnya 18. Dukun nggak dapat duit kalau nggak dari ngada-ngada. Ibu tak tanya penyakit, Bu, tanya ke dokter. Dia belajar tuh itu. Sakit mata, ibu pergi ke dokter mata. Sakit perut, ya, ibu pergi ke dokter penyakit dalam. Jantung berdebar-debar, ibu pergi ke ahli jantung. Kalau ibu pergi ke dukun, dia nggak tahu. Yang dia tahu apa, dia bilang, ini kau dikenakan orang. Nah, ini kau dibuat orang ini. Ini dibuat ini kau supaya mata kau sakit bengkak. Apa nggak mata ibu tuh bengkak? Orang ibu tuh nangis saja tiap malam. Kenapa ibu tuh nangis? Lagi nggak pulang, nggak ngasih uang belanja, sekali pulang numbuk. Apa nggak menangis saja? Ya. 3 bulan nggak pulang-pulang lagi tadi. Uang belanja nggak ngasih. Kalau istri yang lebih canggih bilang, udah uang belanja nggak ngasih, uang pulsa pun lupa. Pulsa nggak dikasih, belanja nggak dikasih, ya. Mata bengkak menangis. Kalau ditanya sama orang apa dibilangnya? Dibuat orang, diguna-gunai orang. Bu, boleh di dalam Islam, di dalam Al-Quran ada sihir, tapi insya Allah sihir tidak akan mengenai orang-orang yang berzikir kepada Allah. Kalaupun zikir mengenai fisik orang yang berzikir, zikir tidak akan menyampaikan orang itu melukai hati orang yang berzikir. Saya selalu bilang dimanapun kita ini kurang keyakinan kepada Allah, ya. Kita bisa bilang Allah Tuhan kita satu, tapi tidak kita jadikan Allah satu-satunya tempat meminta. Coba jadikan Allah, Bu, tidak ada yang tidak dikabulkan Allah doa kita. Yang nggak mengabulkan doa kita apa? Kita bohong kepada Allah. Kita bohong kepada Allah. Kalau kita bohong kepada manusia, apapun yang kita minta sama dia tidak akan dikasihnya. Ini perbandingan. Kita punya kawan baik, sering kita bohongi dia. Kita bilang sama dia, pinjamlah duit kau, minjam aja kita nggak dikasih. Itu baru kepada kawan, ya. Saya maaf kalau sudah cerita tauhid ini saya keras. Kita punya saudara kaya raya, uangnya triliun, kita susah miskin, tapi sepanjang selama ini dia selalu kita bohongi, dia selalu kita dustai. Ketika kita perlu, kita minta sama dia, tolonglah bantu saya uang 100.000 aja, kita bilang. Dia tak kasih, kenapa? Dia tak percaya lagi kepada kita. Kepada manusia pun kita minta, ketika kita sering bohong kepada dia, manusia tak akan bagi. Terlebih kepada Allah.
Quran tidak pernah bohong. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Minta kepadaku, aku perkenankan. Itu firman Allah, pasti betul, tak mungkin salah. Minta sama aku kabulkan, kata Allah. Permasalahannya kita bohong kepada Allah, maka Allah tidak kabulkan. Kita bohongi Allah. Apa buktinya Ustaz kami bohongi Allah? Apa buktinya Ustaz kita bohongi Allah? Salat kita sudah bohong kepada Allah. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Kita dengar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsiran. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Betul Bu? Doa iftitah itu kan kita bacakan sebelum Fatihah. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, milik Allah. Itu sumpah kita Bu kepada Allah. Ya. Hidupku ya Allah, matiku, ibadahku, milik Engkau ya Allah. Berarti kita nggak punya milik apa-apa. Hidup kita milik Allah Bu, mati kita milik Allah. Berarti kita nggak punya TV kan? Berarti kita nggak punya mobil kan? Berarti kita nggak punya rumah kan? Betul nggak ini? Kalau nggak betul bilang Bu, biar saya pulang. Betul kan? Hidupku milikmu ya Allah, matiku milikmu. Baru TV kita hilang, udah merasa kehilangan kita. Sial kali tadi malam. Nah, TV hilang sial. Baru hilang TV 1, dukunnya 76. Berarti merasa milik punya TV. Coba Bu, kita menjadi orang yang nggak merasa memiliki. Bukan nggak boleh kaya Bu, bukan. Bukan nggak boleh kaya. Orang tasawuf itu kaya, tapi kekayaan tidak dalam hati. Orang tasawuf itu punya ladang yang luas, tapi ladangnya nggak dalam hati. Orang tasawuf itu punya uang triliunan, uangnya nggak dalam hati. Yang dalam hati cuma Allah, 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 Allah. Baru betul dia. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku ya Allah, matiku milik Tuhan, seru sekalian alam. Kalau kita bisa duduk di sini secara hakikat, nggak ada doa kita yang ditolak Allah. Ustaz kau bilang itu, Allah yang bilang. Hari ini saya cuma menyampaikan. Kita kan sering bilang, saya udah berdoa, kok nggak dikabul-kabulkan Allah. Tapi kata Quran, kalau minta sama Allah dikabulkan. Jangan salahkan firman Allah, jangan salahkan Al-Quran. Coba seleksi diri kita. Kenapa? Ini penyebabnya salah satu dari sekian banyak doa yang tidak dikabulkan Allah. Satu, kita bohong kepada Allah. Satu. Mau tahu bohong yang kedua lagi? Kenapa doa kita? Orang yang selalu mandi telanjang bulat, termasuk doa yang selalu ditolak oleh Allah dan doanya tidak diaminkan malaikat. Makanya kalau mandi jangan bugil 100%. Biar laki-laki, biar perempuan. Makanya orang-orang tua kita dulu kalau mandi pakai basahan disuruh. Tidak semua nampak. Walaupun sekarang sudah berdinding, walaupun kamar mandi kita, WC kita itu sudah didinding dengan keramik yang mahal, itu hanya untuk menghalang mata manusia melihat kita, tapi tidak menghalang mata malaikat melihat kita. Maka orang yang selalu mandi telanjang adalah salah satu orang yang doanya selalu ditolak oleh Allah karena tidak diaminkan malaikat. Ketika kita mandi telanjang, habis kita mandi telanjang, maaf, malaikat lari menghindari kita. Karena kita diikuti oleh malaikat kiri kanan kita. Malaikat malu nengoknya. Ini Bu, ini lagi bukan lagi dia mandi telanjang, keluar udah telanjang deh. Ada ustaz orang yang keluar telanjang, perempuan ada. Umur udah 76. 3 kali batuk mati. Keluar pakai celana pendek segini, celana ponggol. Makan opak sambil jalan. Dia tengok sinetron, ada pula yang umur, oh ini bukan yang ada tua-tua saja.
Yang muda-muda juga usah keluar lagi buka-buka itu. Orang yang membuka auratnya, perempuan yang memperlihatkan auratnya, Bu, keras sekali aku ceramah, Bu. Hah? Kalau ibu bilang keras pun salah sendiri. Kenapa ibu panggil aku? Keluar, Bu. Orang perempuan yang keluar dari rumah tidak menutup auratnya, jangan mimpi masuk surga. Nyium surga juga enggak. Nyium surga enggak, Bu. Kita kan mau instan. Ini tadi baru hari Jumat. Ibu-ibu enggak sholat Jumat. Bapak-bapak banyak yang ngayal tadi mau masuk surga. Tapi hayalannya enggak dibarengi dengan usaha. Mau masuk surga tadi kalian infak lewat uang gopek 2 kelenteng, mudah-mudahan masuk surga. Surga tuh masa gopek 2? Ngayal kali bapak ini, mau masuk surga uang gopek 2. Bikin rumah dunia aja ini, Bu, 10 juta sekarang belum cukup bikin rumah di atas dunia ya. 10 juta belum cukup, Bu. Kamar tuh yang baru bikin kamar, Bu. 10 juta belum cukup untuk rumah dunia. Rumah akhirat gopek 2. Mimpi. Kenapa bisa gitu? Karena merasa memiliki. Suatu ketika ada seorang baru cerita kayak gini, besoknya seminggu kemudian kosen rumahnya dicuri orang. Telepon, "Bang, itu kosennya dicuri orang." "Berapa yang dicuri?" 2. 3. "Rumahnya rusak?" "Enggak." "Udah biarkan aja, nggak usah ribut-ribut, nggak usah ngadu sana sini." "Kenapa gitu, Bang?" "Kalau orang yang ngambil berarti Allah mengganti yang lebih baik." Nah, jadi biarkan aja, Bang, biar nggak lapor polisi. Untuk apa? Ya, enggak. Nggak merasa memiliki. Ditanya orang, "Pak, itunya hilang, Pak, kosennya dicuri orang." "Hilang, Pak." "Saya enggak merasa kehilangan," kata orang itu. Dicuri tapi saya enggak merasa kehilangan. Bisa enggak kita duduk di situ? Ini baru betul apa kita? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jangan harta, Bu. Maka saya bilang, musibah yang paling besar dalam hidup kita ini bukan hilang harta, bukan hilang anak, bukan hilang suami, bukan hilang orang yang kita sayangi. Musibah yang terbesar dalam hidup kita ketika kita tidak berzikir kepada Allah. Itu musibah paling besar, Bu. Kaya tidak ingat kepada Allah, musibah. Miskin tidak ingat kepada Allah, musibah. Musibah itu. Saudara kita mati, suami kita mati, istri kita mati, anak kita mati, orang yang kita cintai mati. Kalau kita tidak zikir, itu musibah yang bertubi-tubi. Tapi kalau kita berzikir, itu menjadi rahmat dan kasih sayang Allah. Maka kalau tanya, Bu, musibah yang besar apa, Ustaz? Ketika hati tidak berzikir. Kenapa? Kata Rasul, orang yang hidup dengan yang mati itu bedanya di zikir. Banyak orang yang hidup hatinya tidak berzikir kepada Allah, dia seperti mayat yang berjalan, kata Rasulullah. Kalau kita tidak berzikir, Bu, nafsu yang ada nih. Kalau kami laki-laki nengok perempuan cantik, nafsu. Kami laki-laki nengok perempuan jelek, nafsu apa? Kalau tadi nafsu memiliki. Kalau nengok perempuan yang jelek, nafsu mencaci datang. Dua-dua nafsu. Salah dua-duanya, Bu. Suamimu kalau suka nonton TV, nggak usah dilarang nonton TV. Kasihkan, belikan tasbih nanti 15.000 satu. Tapi jangan beli sama saya nggak jual tasbih. Belikan tasbih, Bang. Abang suka nonton TV? Iya. Pegang tasbih, Bang. Kata Ustadz Jamal tadi, sambil nonton TV putar tasbih. Suami ibu putar tasbih sambil nonton TV, nggak datang nafsu. Kalau nggak datang, ibu pun begitu, ya. Banyak-banyak putar tasbih, ya. Subhanallah, 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 subhanallah. Saya balik. Allah tempat bergantung satu-satunya, tidak ada duanya. Tempat kita bergantung, mohon hanya kepada Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ada perbedaan doa orang biasa dengan orang sufi. Kalau orang awam doanya, kalau dia sakit doanya apa? Ya Allah, sembuhkan aku. Tidak salah ya.
Maaf kalau saya basicnya tasawuf, saya tidak nyalakan orang yang seperti itu. Ya Allah, sembuhkan sakitku, tidak salah. Tapi kalau orang tasawuf, waktu sakit doanya apa? Ya Allah, sabarkan hamba di dalam sakit hamba ya Allah, ikhlaskan hamba di dalam sakit hamba ya Allah. Inilah orang-orang keturunan Nabi Ayub. Ya Allah, sabarkan aku ya Allah, ikhlaskan aku dalam sakitku ya Allah. Kalau orang biasa miskin, doanya apa? Ya Allah, kayakan aku. Kalau orang tasawuf dia miskin, apa doanya? Ya Allah, sabarkan aku, ikhlaskan aku dalam miskinku ya Allah. Minta dia disabarkan juga. Jadi sabar ini Bu, kaya harus sabar, miskin harus sabar. Ya, harus sabar. Apa kata Imam Al-Ghazali? Orang yang sabar itu bukan tak boleh marah, boleh marah. Boleh marah. Orang sabar boleh marah. Marahnya kapan orang yang sabar? Kalau agama dicaci dia harus marah. Agama dihina dia harus marah. Kalau Allah diejek dia harus marah. Kalau Rasulullah diejek dia harus marah. Kalau orang di agamanya dicaci dia tidak marah, imannya tanda tanya. Nabi kita kemarin dihina orang di Perancis, dihina orang. Kita tidak marah, tidak merasa sakit hati kita. Iman kita lemah. Maaf, mungkin tidak beriman kita. Setidak-tidaknya sedih, sakit hati kita kalau Nabi kita dihina orang. Ini biasa aja. Ada pula orang bilang gitu, Allah itu kan biasa itu katanya. Astagfirullah. Nabi kita diejek orang katanya biasa. Walaupun kita nggak pegang senjata turun ke sana, sekurang-kurangnya ada rasa sedih kita Nabi kita diejek orang seperti itu. Kalau biasa-biasa saja Nabi kita diejek orang, iman kita tanda tanya iman kita. Baik. Ya. Allahus Samad, Allah tempat bergantung, lam yalid wa lam yulad. Ya. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ya. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang setara dengan Allah. Nggak ada yang setara, Bu. Ditanya orang, pernah saya waktu ngasih ini, tanya orang waktu interview kemarin sebulan yang lalu. Ya. Tapi tak perlu saya jelaskan di sinilah pertanyaannya apa. Karena itu terlalu jauh pertanyaannya. Ya. Yang pertama, Allah itu esa, zatnya, sifatnya, perbuatannya. Yang kedua, Allah itu tempat bergantung. Ini Bu, kita kurang ketergantungan kepada Allah. Padahal apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka. Beribadah kepada Allah sampai datang keyakinan. Keyakinan kita tipis, tipisnya kulit bawang, lebih tipis lagi. Kata Allah, wasta'inu bisabri wassalah. Jadikan sabar dan sholat sebagai senjata. Kita sudah sholat, tapi sholat tidak menjadikan kepada diri kita sebagai senjata dalam hidup. Bu, sholat itu senjata kita, Bu. Saya kemarin di Masjid Muslimin membahas 3 kali periode tentang sholat yang khusyuk. Kebetulan saya rasa ibu-ibu sudah ada yang memiliki CD saya tentang sholat yang khusyuk, Bu, ya. Ada tentang sholat yang khusyuk dari bukan. 2 yang menjadikan sholat kita khusyuk, Bu. Ya, 2. Yang pertama yang menjadikan sholat kita khusyuk, banyak zikir di luar sholat. Fa'idha qara'tumus shalah fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Apabila kamu telah selesai sholat, berzikir kepada Allah pada saat kau berdiri dan berbaring. Makanya saya bilang di jemaah saya, orang yang mau berzikir kepada Allah supaya banyak zikirnya, tiap hari paling sedikit la ilaha illallah 1000. Nggak bisa Ustaz 1000, berat kali. 2000. Nggak sanggup Ustaz 2000, 3000. Bu, zikir beda dengan sholat. Kalau sholat, ibu sehusu-husunya sholat 4 rakaat zuhur nggak boleh tambah, Bu. 2 rakaat subuh nggak boleh tambah. Kalau zikir, apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikir kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Banyak, Bu, putar tasbih.
La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Berbanyak, Bu. Target orang-orang sufi kalau beramal pakai target. Kenapa ditargetkan 1000, Ustaz? Supaya besok itu bisa kita terus-terus begitu. 1000 habis maghrib sampai isya duduk. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Matanya pejamkan. Mata dipejamkan. Duduk yang bagus. Yang bisa duduk gini-gini, yang udah tua kali, udah umur 60, 70, 80 bersender pun boleh. Ya kan? La ilaha illallah. Tapi kalau masih kuat dia duduk. La ilaha illallah. Apa jaminan? Walladzina amanu tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman tenang hati mereka dengan ingat kepada Allah, dengan zikir kepada Allah. Sesungguhnya zikir itu menenangkan hati. Bu, yang menenangkan hati kita bukan uang yang banyak, bukan anak yang banyak, bukan harta yang banyak, bukan. Orang yang banyak hartanya itu tenang kalau dia zikir kepada Allah. Orang yang kaya itu tenang kalau dia berzikir kepada Allah. Orang yang miskin itu susah karena dia tidak zikir kepada Allah. Kalau udah gak zikir, susah kita dibuatnya. Kalau zikir itu tenang. Ada duit tenang, gak ada duit senang, tenang aja deh. Guru saya bilang sama saya, Jamal, saya pening kepala saya 1 hari kalau saya udah gak zikir. Kalau gak zikir pening kepalanya. Tapi kalau gak ada duit gak pening. Kenapa? Kenapa hari ini gak ada duit? Berarti hari ini gak ada pengeluaran. Itu kesimpulannya. Banyak kan? Duduk. Pejamkan matanya, duduk yang bagus, pakai wudu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nabi Musa 1 hari bernajat kepada Allah. Ya Allah, kasih aku 1 kalimat yang dengan kalimat itu engkau akan kabulkan doaku, ya Allah. Nabi Musa ini, Bu. Kata Allah apa? Wahai Musa, ucapkan la ilaha illallah. Nabi Musa angkat tangan lagi.